Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun penonton sekalian, semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah sholawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tema kita adalah tentang meraih cinta Allah. Banyak jalan yang dapat membuat Allah cinta kepada kita. Yang pasti dulu mengikuti pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal terpenting yang pertama yang harus kita miliki untuk mencapai itu adalah dengan ilmu. Oleh karena itu, ayat pertama yang turun ke muka bumi adalah perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yaitu kita harus menuntut ilmu. Menurut ayat tadi, dalam hal menuntut ilmu yang pertama adalah tujuannya karena Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya kita awali aktivitas belajar kita dengan bismillah dan niat karena Allah. Karena dari ilmu itulah melahirkan hidayah. Hidayah artinya petunjuk. Kalau kita tidak punya ilmu, sulit untuk mencapai hidayah. Karena ilmu itu adalah petunjuk untuk meraih hidayah itu. Fa akhbarani bi annal ilma nur. Ketika Imam Syafi'i dinasihati oleh gurunya bernama Syekh Waqi', beliau mengatakan bahwasanya, wahai muridku, sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Maksudnya gini, ketika kita berjalan pada suatu malam gelap gulita, kalau tidak ada lampu cahaya kita akan tersesat. Nah, oleh karena itu kita perlu lampu cahaya dalam mengarungi kehidupan ini. Kalau tidak ada ilmu sulit ya. Karena yang luar biasanya lagi, ilmu ini sangat menuntun kita kepada kebaikan. Bayangkan kita dari satu hari ke hari yang lain terus bertambah usia kita, pasti kita makin banyak menghadapi persoalan hidup. Kecil, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, itu semakin banyak persoalan hidup. Kalau bertambahnya usia tidak dibarengi dengan ilmu, maka sulit bagi kita untuk meraih penyelesaian persoalan kita dengan baik ya. Yang lebih khususnya itu tentang ilmu agama, tentang menjalani kehidupan ini. Kemana kita mengacunya, yaitu kepada Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah. Jadi yang pertama tadi, untuk meraih cinta Allah itu kita harus punya ilmu. Karena kita beramal pasti dengan ilmu ya. Nah, kemudian dengan hidayah tadi kita dapat melakukan amal. Yaitu amal apa? Mengerjakan yang wajib-wajib bagi diri kita. Karena amal itu berfungsi agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan kita mengerjakan sholat fardu. Nah, karena ini perintah dari Allah, maka ini dapat mendekatkan kita kepada Allah. Akan tetapi sholat tadi ada waktu-waktunya. Tidak maksimal seharian kita sholat fardu, sholat yang wajib, yaitu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi sangat banyak sekali waktu kita yang kosong daripada sembahyang wajib. Kan subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman ada waktu-waktunya.
Nah, lalu bagaimana cara kita agar bisa terus meraih cinta Allah? Karena waktu kita masih panjang. Maksudnya kita kan anggap aja dalam sehari itu ibadah sholat wajib itu kita 10 menit, anggap aja paling cepat mungkin ya. Kalau 5 waktu berarti 50 menit, sedangkan kita dalam sehari ada waktu 24 menit, 24 jam. Berarti masih banyak tersisa waktu, yaitu 23 jam 10 menit. Kalau bisa jangan dihabiskan waktunya hanya untuk tidur ya. Bekerja yang tidak ada manfaatnya. Kalaunya ada tugas ya di pekerjaan itu harus dikerjakan. Maksudnya dalam masa yang tidak ada sholat fardu yang wajib itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, disitulah ada yang namanya perbuatan sunnah. Contohnya sunnah-sunnah mungkin yang di video saya sebelumnya itu ada dari pagi sampai malam itu apa saja sunnah-sunnahnya. Karena perkara yang wajib ini ya memang wajib, karena itu perintah dari Khalik kepada makhluk. Itu adalah perintah Allah Tuhan kita kepada makhluknya, kita hamba-hambanya. Sedangkan perkara sunnah adalah merupakan perbuatan dari makhluk kepada Khalik, perbuatan hamba, ibadah hamba kepada Allah. Maksudnya kalau dia mau menambah cinta Allah kepada dirinya, dia perbanyak yang sunnah. Karena sunnah itu bagi siapa yang mau mengerjakannya. Misalkan puasa Senin Kamis, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat hajat, bersedekah, berinfak di jalan Allah, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu ini wajib. Nah, maksudnya perkara-perkara sunnah yang di luar yang kewajiban kita, dia kerjakan guna menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila hamba itu bisa menunaikan yang wajib dan menambah dengan sunnah-sunnahnya, ini sudah mendekati nih cintanya Allah. Nah, selain pada itu ya, selain daripada kita mengerjakan ketaatan zahir, ketaatan batin, menjauhi maksiat zahir, menjauhi maksiat batin, itu sudah satu yang baik, yaitu hubungan kita kepada Allah baik, hablum minallahnya baik. Nah, kemudian kita juga perlu untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Apabila dua macam ini komplit dalam diri kita, insya Allah kita akan selamat dan meraih cintanya Allah. Maksudnya apa? Ibadahnya baik dengan manusia, sesama manusia, dengan sesama makhluk Allah pun baik. Nah, dari situ insya Allah kita akan meraih cintanya Allah. Jadi yang pertama tadi adalah modalnya ilmu. Karena dengan ilmu tadi kita akan meraih hidayah, yang mana dengan sebab hidayah tadi kita akan menjadi pribadi yang bertakwa, karena dia menunaikan kewajibannya kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya ya. Kemudian dia juga baik kepada sesama manusia. Dan apabila hamba itu baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memelihara hamba tersebut. Maksudnya matanya dijaga oleh Allah, pendengarannya dijaga oleh Allah, tangannya dipelihara oleh Allah, kakinya melangkah dituntun oleh Allah. Maksudnya tidak mau ke tempat-tempat maksiat, pengennya ke tempat yang baik ya. Kita ini kalau hidup suka ke tempat-tempat yang baik, maka otomatis akan terhindar daripada ke tempat-tempat yang tidak baik. Mulut kita kalau kita gunakan untuk berkata-kata yang baik, maka insya Allah akan terhindar daripada perkataan-perkataan yang tidak baik, kotor, menyakiti, keji dan lain sebagainya. Mata kita kalau digunakan untuk melihat yang baik-baik, maka dia akan terhindar daripada penglihatan pandangan yang tidak baik-baik juga. Nah, itulah hadiah dari Allah kepada orang yang menjalin cinta kepadanya.
dan Allah terus memelihara hatinya untuk terus menjalin cinta kepadanya dengan memperbanyak zikir kepadanya. Maka apabila hamba itu memperbanyak zikir kepadanya, maka apapun yang dimintanya insya Allah lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah peliharakan diri kita dari segala yang tidak baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.